Saya baru pulang dari kantor, capek. Tapi pas lihat motor anak saya parkir di depan rumah, jantung saya langsung deg-degan. Bukan karena senang, tapi karena jam menunjukkan pukul 10 malam. Biasanya Putri pulang jam 6 sore. Ada apa ini? Nama saya Budi Santoso, seorang pensiunan pegawai negeri golongan teres di Bandung. Usia saya sudah 62 tahun. Rumah Type 36 yang saya tinggali ini adalah peninggalan almarhum istri saya, Siti. Dia yang beli pakai uang tabungannya sendiri setelah kerja keras bertahun-tahun jadi guru. Rumah sederhana, tapi penuh kenangan. Di ruang tamu masih terpasang foto pernikahan kami, foto putri wisuda, dan foto-foto keluarga waktu istri saya masih ada. Saya dorong pintu pagar besi yang sudah berkarat. Suara krietnya bikin tetangga sebelah ngintip dari balik tirai. Bu Aminah memang suka kepo, tapi orangnya baik. Sering bawain nasi uduk kalau saya kelihatan belum masak. Assalamualaikum, saya ucap sambil buka pintu rumah. Waalaikumsalam, Pak. Suara Putri terdengar dari ruang tamu. Begitu masuk, saya lihat anak saya duduk di sofa. Wajahnya pucat, matanya bengkak, jelas habis nangis. Di sebelahnya ada koper besar. Jantung saya makin kencang. Putri, kenapa? Kok pulang malam-malam? Kenapa bawa koper? Putri cuma diam. Tangannya gemetar pegang gelas teh yang sudah dingin di meja. Putri, Bapak tanya. Suara saya naik sedikit. Bukan marah, tapi khawatir. Pak, aku minta cerai sama Arif. DG. Rasanya kayak ada yang nampar saya keras-keras. Cerai? Anak saya baru menikah 3 bulan yang lalu. Pernikahan yang sangat mewah. Gedung ballroom hotel bintang 5. Dekorasi serba putih dengan bunga mawar impor. Catering prasmanan dengan menu internasional. Undangan 800 orang. Semuanya serba wah. Dan saya yang bayar semua itu dengan jual rumah warisan ini. 3 bulan lalu, Putri datang dengan wajah berseri-seri. Mata berbinar. Pipi merona. Dia baru saja tunangan dengan Arif, anak pengusaha kontraktor dari Jakarta. Keluarga kaya. Punya beberapa toko material bangunan dan usaha kontraktor. Pak, aku mau nikah bulan depan, katanya waktu itu. Alhamdulillah nak, Bapak senang kamu dapat jodoh baik, jawab saya sambil peluk anak saya. Tapi Pak, aku pengen pernikahannya bagus, seperti teman-temanku. Hotel bintang 5, dekorasi yang cantik, undangan banyak. Jantung saya waktu itu udah mulai was-was. Gaji pensiunan PNS saya cuma 4 juta sebulan. Tabungan? Ada sih, tapi cuma 50 juta. Itu untuk biaya hidup sampai tua nanti. Emang biayanya berapa nak? Putri diam sebentar. Tangan dia mainan ponsel. Arif bilang, kalau mau bagus minimal 500 juta pak. 500 juta? Kepala saya langsung pusing. Nafas sesak. Saya duduk di kursi ruang tamu, mencoba tenang. Nak, uang sebanyak itu, Bapak tidak punya. Pak, tapi kan rumah ini bisa dijual? Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut anak saya. Ringan. Seperti minta uang jajan 10.000. Putri, kamu tahu nggak, rumah ini peninggalan ibu kamu. Dia yang beli pakai keringat sendiri. Ini satu-satunya harta yang Bapak punya. Suara saya bergetar. Tapi Pak, ini kan cuma rumah. Kan bisa cari lagi. Tapi pernikahan cuma sekali seumur hidup. Dan kamu mau Bapak tinggal di mana kalau rumah ini dijual? Ya, Bapak tinggal sama aku dan Arif lah. Toh nanti juga rumah dia besar. Ada kamar tamu. Hati saya sakit. Sangat sakit. Tapi melihat mata anak saya yang penuh harap, mengkilat seperti anak kecil minta mainan baru, saya jadi lemas. Putri, ini rumah kenangan ibu kamu. Pak, justru karena itu, ibu pasti senang kalau lihat aku menikah dengan bahagia. Pesta yang meriah. Semua orang tahu anak Bu Siti menikah dengan megah. Logika anak saya membuat saya bingung. Benarkah almarhum istri saya mau rumahnya dijual untuk pesta pernikahan? Malam itu, saya tidak bisa tidur. Berbaring di kasur yang sudah kami pakai sejak 30 tahun lalu. Kasur spring bed tua yang pernya sudah bunyi cit-cit kalau bergerak. Saya pandangi langit-langit kamar. Cat sudah mengelupas di beberapa tempat.
Atap seng kadang bocor kalau hujan deras. Tapi ini rumah kami. Rumah yang penuh kenangan. Saya ingat waktu kami pertama kali masuk rumah ini. Istri saya menangis bahagia. Alhamdulillah mas, akhirnya kita punya rumah sendiri. Dia peluk saya erat. Saya cium keningnya. Ini semua karena usaha kamu sayang. Saya ingat waktu Putri lahir. Kami bawa dia pulang ke rumah ini untuk pertama kali. Istri saya gendong Putri di ruang tamu, sambil bisik-bisik doa. Ya Allah, berkahi anak kami ini. Jadikan dia anak syalehah. Saya ingat waktu Putri jatuh dari sepeda di garasi. Lutut dia berdarah. Nangis kencang. Istri saya langsung cuci lukanya pakai air hangat sambil tiup-tiup. Sabar ya sayang, jangan nangis. Anak bapak ibu pemberani. Saya ingat lebaran pertama setelah istri saya meninggal. Saya duduk sendirian di ruang tamu. Putri pulang bawa pacar barunya Arif. Pak, kenalan, ini Arif. Mereka berdua sungkem ke saya. Saya peluk Putri. Peluk erat. Karena dia satu-satunya yang saya punya. Air mata saya menetes ke bantal. Esok paginya, setelah salat subuh, saya duduk di teras depan. Minum kopi hitam sambil lihat matahari terbit. Tetangga mulai buka warung. Pak Hasan jual nasi uduk. Bu Iin jual gorengan. Tukang sayur lewat dengan gerobaknya. Sayur, bayam kangkung. Hidup di kampung ini sederhana, tapi damai. Tapi kemudian saya ingat wajah Putri semalam. Mata penuh harap. Dia anak saya, satu-satunya. Setelah ibunya meninggal, saya yang besarkan dia sendirian. Sekolah sampai kuliah. S1 manajemen di universitas swasta yang biayanya tidak murah. Saya rela kerja lembur, ambil proyek sampingan, bahkan jual motor lama saya. Semua demi Putri. Dan sekarang, di hari bahagianya, di hari pernikahannya, saya tega membuat dia kecewa. Dengan tangan gemetar, saya ambil ponsel. Telepon agen properti yang nomornya saya simpan sejak lama. Halo Pak Budi, ada yang bisa saya bantu? Saya mau jual rumah. Proses jual rumah ternyata lebih cepat dari yang saya bayangkan. Dalam 2 minggu ada pembeli. Seorang pengusaha muda yang mau beli cash. Harga 550 juta. Lumayan, masih ada sisa 50 juta setelah bayar biaya pernikahan Putri. Tapi kenapa hati saya tidak senang? Waktu tanda tangan surat jual beli di notaris, tangan saya gemetar. Bolpen yang saya pegang hampir jatuh. Notarisnya sampai tanya, Pak Budi, Bapak yakin? Saya cuma bisa angguk. Putri yang duduk di sebelah saya malah senyum lebar. Makasih Pak, aku janji nanti pernikahannya bagus banget. Pernikahan Putri memang bagus. Sangat bagus. Dekorasi serba putih dengan bunga mawar impor yang wangi. Lighting yang dramatis. Panggung megah dengan backdrop LED besar. Undangan yang datang berduyun-duyun. Prasmanan dengan puluhan menu. Ada sate, ada rendang, ada sushi, ada steak, ada seafood. Saya duduk di meja kehormatan, pakai jas batik yang saya sewa. Duduk sendirian, karena kursi di sebelah saya kosong. Itu kursi untuk almarhum istri saya. Tamu-tamu sibuk foto-foto. Putri dan Arif senyum bahagia di pelaminan. Teman-teman Putri teriak-teriak girang. Wah, cantik banget. Pernikahan goals. Romantis banget. Tapi saya cuma bisa senyum pahit. Setelah akad nikah selesai, Putri dan Arif ke meja saya. Sungkem, minta doa restu. Saya peluk mereka. Bisikan saya ke telinga Putri. Bapak doakan kamu bahagia, nak. Bahagia selamanya. Putri cuma angguk. Mata dia berkaca-kaca. Tapi saya tidak tahu apakah itu air mata bahagia atau dia mengerti pengorbanan saya. Setelah resepsi selesai, saya pulang ke rumah kontrakan kecil. Type 21. 1 kamar tidur, 1 ruang tamu yang sekaligus jadi ruang makan, dapur sempit, kamar mandi kecil. Biaya sewa 155 juta per bulan. Saya duduk di kasur lipat yang saya beli di pasar. Pandang sekeliling. Dinding putih polos. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada kenangan. Hanya ruangan kosong dan dingin. Malam itu saya menangis. Menangis sendirian. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang peduli. Dan sekarang, 3 bulan kemudian, Putri datang dengan koper. Muka pucat, mata bengkak. Pak,
Aku minta cerai sama Arif, ulang Putri dengan suara parau. Saya duduk di sebelahnya. Tangan saya gemetar. Kenapa nak? Baru 3 bulan menikah. Putri menangis. Nangis sejadi-jadinya. Bahu dia berguncang. Arif selingkuh pak. Rasanya seperti ada yang tusuk dada saya pakai pisau. Panas, sakit, marah. Apa? Iya pak, dia selingkuh sama mantan pacarnya. Aku lihat sendiri, di rumah, di kamar kami. Napas saya sesak, kepalan tangan saya mengepal. Darah naik ke kepala. Bajingan, anak sialan itu. Pak, maaf. Maafin aku pak. Aku salah. Aku minta maaf. Putri memeluk saya sambil terisak. Saya peluk anak saya. Peluk erat. Dia menangis di dada saya. Seperti dulu waktu dia masih kecil. Waktu dia jatuh dari sepeda. Waktu dia dimarahi guru. Waktu dia putus cinta pertama kali. Udah, nak. Udah. Nggak apa-apa. Bapak di sini. Tapi dalam hati, saya nangis. Saya nangis karena rumah yang saya jual untuk pernikahan megah ini ternyata tidak membawa kebahagiaan untuk anak saya. Rumah peninggalan almarhum istri saya. Rumah yang penuh kenangan. Rumah yang seharusnya jadi tempat berlindung kami. Sekarang sudah jadi milik orang lain. Dan yang saya dapat? Kontrakan sempit, anak perempuan dengan hati hancur, dan penyesalan yang memakan hati. Malam itu kami berdua duduk di kontrakan kecil saya. Putri tidur di kasur lipat saya. Saya tidur di tikar sajadah di lantai. Dingin, keras. Tapi saya tidak peduli. Yang penting anak saya aman. Anak saya di sini, bersama saya. Besok kami akan hadapi masalah ini bersama-sama. Tapi malam ini, saya biarkan dia istirahat. Saya biarkan dia tidur dengan tenang. Saya pandang langit-langit kontrakan yang retak. Berbisik pelan. Siti, maafkan saya. Saya sudah jual rumah kita. Rumah yang kamu bangun dengan keringat sendiri. Saya pikir itu untuk kebahagiaan Putri. Tapi ternyata air mata saya jatuh lagi. Dan di keheningan malam, saya mendengar suara adzan Isya dari masjid kampung. Suara merdu yang bikin hati saya sedikit tenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, kuatkan saya. Pagi itu saya bangun lebih awal. Jam 4.30 subuh. Seperti biasa, saya sholat subuh di mushola kecil dekat kontrakan. Mushola sederhana. Dinding setengah bata. Atap asbes. Karpet sajadah yang sudah usang. Tapi imam dan jamaahnya ramah. Selesai sholat, Pak Usman, tetangga saya di kontrakan sebelah, menepuk bahu saya. Pak Budi, tadi saya lihat ada motor parkir di depan rumah Bapak. Ada tamu? Iya Pak, anak saya. Oh, alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu ya? Saya cuma senyum, tidak mau cerita macam-macam. Aib keluarga tidak perlu disebarkan. Sampai di kontrakan, Putri sudah bangun. Dia duduk di pinggir kasur, pandangan kosong ke dinding. Mata masih sembab. Udah mandi nak? Tanya saya sambil taruh tas sajadah. Belum Pak, aku nggak bisa tidur semalam. Saya duduk di sampingnya. Putri, sekarang cerita ke Bapak. Dari awal, kenapa sampai begini? Putri tarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca lagi. Tapi kali ini dia kuat. Dia cerita pelan-pelan. Pak, setelah menikah, aku tinggal di rumah Arif di Jakarta Selatan. Rumah besar, 2 lantai, ada 5 kamar tidur, halaman luas, garasi buat 3 mobil. Saya dengarkan sambil telan ludah. Rumah seperti itu pasti harganya miliaran. Awalnya baik Pak, Arif perhatian, tiap hari pulang kerja bawain makanan, ajak jalan-jalan, beliin aku baju, sepatu, tas. Tapi semakin hari dia semakin sering pulang malam. Kadang jam 11, kadang jam 12, alasannya meeting, project, ketemu klien. Saya mulai paham kemana arah cerita ini. Aku curiga Pak, tapi aku diam. Karena Ibu Arif bilang, ini hal biasa buat pengusaha. Suami kamu kerja keras buat keluarga. Kamu harus mengerti. Ibu Arif tinggal satu rumah sama kalian? Iya Pak, rumah itu rumah keluarga Arif. Bapak ibunya tinggal di lantai bawah. Kami di lantai atas. Saya angguk.
mulai mengerti permasalahannya. Terus minggu lalu, Arif bilang dia ada proyek di Surabaya. Mau pergi 3 hari. Aku percaya. Aku antar dia sampai bandara. Putri berhenti. Napasnya memburu. Tangannya mengepal. Tapi hari kedua, aku iseng buka laptop Arif yang tertinggal di rumah. Aku lihat email masuk. Dari perusahaan penerbangan. E-tiket. Ternyata Arif tidak ke Surabaya. Dia ke Bali. Dan tiketnya couple. 2 orang. Dada saya sesak, napas saya berat. Aku langsung panik, Pak. Telepon Arif berkali-kali. Nggak diangkat. WhatsApp cuma dibaca doang. Aku bingung mau ngapain. Terus kamu gimana? Aku tunggu dia pulang. 3 hari seperti neraka, Pak. Aku nggak bisa makan. Nggak bisa tidur. Tiap malam nangis sendiri di kamar. Air mata Putri mulai menetes lagi. Pas Arif pulang, aku tanya. Dia malah marah. Bilang aku nggak percaya sama dia. Bilang aku overthinking. Dia bilang, itu teman kerjanya yang butuh bantuan ke Bali. Kamu percaya? Tidak, Pak. Aku tidak percaya. Aku tanya lagi, kalau teman kerja, kenapa nggak bilang dari awal? Kenapa bohong bilang ke Surabaya? Dia bilang apa? Dia marah. Bentak aku. Bilang aku cerewet. Bilang aku pengatur. Terus dia keluar kamar. Tidur di kamar sebelah. Kepalan tangan saya makin kencang. 2 hari kemudian, Arif keluar lagi. Katanya meeting penting. Aku ikutin, Pak. Aku naik taksi online, ikutin mobil dia dari jauh. Dan dia tidak ke kantor. Dia ke apartemen di daerah Kemang. Aku tunggu di bawah. Sejam kemudian, dia keluar dari apartemen itu, bareng perempuan. Napas Putri tersendat. Tangisnya pecah. Mereka pelukan, Pak. Ciuman di depan lift. Seperti sepasang kekasih. Saya peluk Putri. Tubuhnya gemetar. Tangisannya pecah. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Hanya peluk erat anak saya. Malam itu aku konfrontasi Arif, Pak. Aku tunjukin foto yang aku ambil pakai HP. Aku tanya, ini siapa? Dia ngaku? Awalnya tidak. Dia bilang itu teman. Tapi aku terus desak. Akhirnya dia ngaku. Dia bilang, itu mantan pacarnya. Mereka putus karena orang tua Arif tidak setuju. Tapi mereka masih saling sayang. Bajingan, umpat saya tidak kuat menahan. Aku nangis, Pak. Aku bilang, terus aku apa? Aku istri kamu, kita baru nikah 3 bulan. Tapi dia cuma diam. Dia bilang, dia minta maaf. Tapi dia nggak bisa ninggalin perempuan itu. Hati saya teriris. Anak saya disakiti seperti ini. Aku langsung packing, Pak. Aku mau keluar dari rumah itu. Tapi Ibu Arif tahu. Dia marah. Dia bilang, aku yang salah. Aku yang tidak bisa jaga suami. Aku yang tidak becus jadi istri. Apa? Iya, Pak. Dia bilang, makanya jadi istri yang baik. Masak enak, bersih-bersih rumah. Jangan banyak tanya urusan suami. Seolah-olah ini semua salah aku. Amarah saya meledak. Tapi saya tahan. Saya harus kuat untuk Putri. Aku tidak tahan, Pak. Aku keluar dari rumah itu. Aku pulang ke sini, pulang ke Bapak. Kami berdua pelukan, nangis bersama. Saya dan anak saya. Bapak di sini, Nak. Bapak akan selalu ada buat kamu. Tapi dalam hati saya, ada rasa menyesal yang sangat besar. Rumah warisan almarhum istri saya. Rumah yang saya jual untuk pernikahan megah ini. Untuk pernikahan dengan lelaki yang ternyata tidak bisa menjaga anak saya. 500 juta. Hilang begitu saja. Dan yang tersisa? Penyesalan. Siang itu, setelah Putri tidur sebentar karena kecapekan nangis, saya keluar beli nasi bungkus. Warung Pak Hasan di ujung gang. Nasi uduk dengan telur dadar dan sambal terasi. Pak Budi, beli 2? Tanya Pak Hasan. Iya, Pak. Anak saya lagi di rumah. Alhamdulillah. Kirain Bapak sendirian terus. Saya senyum pahit. Kalau Pak Hasan tahu situasi sebenarnya, mungkin dia tidak akan bilang Alhamdulillah. Sambil jalan pulang, HP saya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Pak Budi? Saya Rini, istri Arif. Suara perempuan. Suara mertua Putri. Iya, Bu. Ada apa? Putri di sana ya? Iya. Pak, tolong suruh Putri pulang. Ini memalukan. Tetangga sudah mulai bertanya-tanya.
Masa baru 3 bulan nikah udah kabur dari rumah? Darah saya naik. Bu, tahu nggak kenapa Putri kabur? Karena anak ibu selingkuh. Pak Budi, jangan lebay. Namanya cowok, wajar kalau masih ada hubungan sama mantannya. Nanti juga Arif bosen sendiri. Apa? Ibu serius ngomong begitu? Pak, namanya rumah tangga pasti ada masalah. Putri harus belajar sabar. Jangan cengeng. Ini bukan mainan. Ini pernikahan. Pernikahan yang mana, Bu? Yang suaminya selingkuh di bulan madu? Pak Budi, jaga omongan. Keluarga kami punya nama baik. Nama baik? Anak ibu udah hancurin anak saya. Ibu masih mikirin nama baik. Sudahlah, Pak. Intinya, suruh Putri pulang. Kalau tidak, kami anggap Putri yang minta cerai. Dan Putri tidak akan dapat apa-apa. Tidak ada harta gono gini. Tidak ada nafkah. Tidak ada apa-apa. Telepon ditutup sepihak. Saya berdiri di tengah gang dengan tangan gemetar. Pegang HP kuat-kuat. Pengen saya lempar HP ini. Pengen saya teriak. Tapi saya tahan. Saya tarik napas panjang. Saya lanjut jalan pulang. Sampai di kontrakan, Putri sudah bangun. Dia duduk di kasur sambil pegang HP. Pak, Arif telepon. Dia minta aku pulang. Dia janji nggak akan selingkuh lagi. Saya taruh nasi bungkus di meja kecil. Duduk di samping Putri. Kamu percaya? Putri diam. Nak, dengar Bapak. Lelaki yang selingkuh sekali bisa selingkuh lagi. Apalagi dia tidak merasa bersalah. Apalagi ibunya malah membela dia. Tapi Pak, gimana nasib aku? Aku baru nikah 3 bulan. Kalau cerai, orang-orang pasti bilang aku yang gak becus. Biar mereka ngomong. Yang penting, kamu bahagia. Tapi Pak, rumah kita udah dijual buat nikahan ini. Kalau aku cerai, semua jadi sia-sia. Kata-kata itu seperti tusuk jantung saya. Putri menangis lagi. Maafin aku, Pak. Ini semua salah aku. Aku yang maksa Bapak jual rumah. Aku yang pengen nikah mewah. Sekarang rumah udah hilang. Pernikahan juga berantakan. Saya peluk Putri. Ini bukan salah kamu, Nak. Ini salah Bapak yang tidak tegas dari awal. Salah Bapak yang tidak cari tahu lebih dalam tentang keluarga Arif. Pak, sekarang aku harus gimana? Saya pandang mata anak saya. Mata yang merah dan bengkak. Kamu istirahat dulu. Tenangkan pikiran. Nanti kita pikir bareng-bareng. Tapi apapun keputusan kamu, Bapak dukung. Putri angguk. Dia peluk saya erat. Makasih, Pak. Makasih udah jadi Bapak yang baik. Tapi dalam hati saya berteriak. Apa saya Bapak yang baik? Saya sudah jual rumah warisan istri saya. Rumah yang seharusnya jadi tempat berlindung Putri kalau dia punya masalah. Sekarang Putri terpaksa tinggal di kontrakan sempit ini. Tidur di kasur lipat. Hidup sederhana. Kalau saya tidak jual rumah itu, mungkin sekarang Putri masih punya tempat pulang yang layak. Malam itu, setelah maghrib, kami sholat berdua di kontrakan. Tidak ada mushola pribadi seperti di rumah dulu. Hanya tikar sajadah di lantai. Setelah sholat, Putri membaca Al-Quran. Suaranya merdu. Seperti ibunya dulu. Saya duduk di pojok ruangan. Pandang anak saya. Dia sudah dewasa. Sudah menikah. Sudah menghadapi masalah rumah tangga. Tapi di mata saya, dia tetap anak kecil saya. Anak yang dulu saya gendong ke sekolah. Anak yang dulu saya ajari naik sepeda. Anak yang dulu saya belikan es krim kalau dia juara kelas. Dan sekarang, anak saya ini harus menghadapi kenyataan pahit. Dikhianati suami. Dibela-belain mertua. Disalahkan. Air mata saya menetes lagi. Ya Allah, kenapa hidup ini begitu berat? Besok paginya, saya bangun dengan keputusan bulat. Saya akan ke Jakarta. Saya akan ketemu Arif dan keluarganya. Saya akan bicarakan ini baik-baik. Sebagai orang tua, saya punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya bilang ke Putri, Nak, Bapak mau ke Jakarta. Ketemu Arif dan orang tuanya. Pak, nggak usah. Nanti malah ribut. Tidak, Bapak harus ketemu mereka. Bapak harus tahu apa sebenarnya niat mereka. Putri diam. Dia tahu, dia tidak bisa larang saya. Bapak pulang sore, kamu jaga rumah ya. Makan yang teratur. Jangan nangis terus. Putri angguk. Saya naik kereta pagi dari Bandung ke Jakarta.
duduk di kelas ekonomi, kursi yang keras, AC yang tidak terlalu dingin. Tapi saya tidak peduli. Yang penting, saya harus ketemu mereka. Sampai di Jakarta, jam 11 siang. Saya naik angkot ke daerah Jakarta Selatan. Alamat yang Putri berikan. Rumah Arif megah. Pagar besi tinggi dengan pola rumit. Gerbang otomatis. Halaman luas dengan taman yang rapi. Rumah 2 lantai dengan cat krem dan coklat. Saya tekan bel. Ya, siapa? Suara dari interkom. Saya Budi Santoso, bapaknya Putri. Beberapa detik kemudian, gerbang terbuka. Seorang pembantu perempuan keluar. Silakan masuk, Pak. Ibu Rini ada di dalam. Saya masuk ke rumah itu. Ruang tamu yang sangat besar. Sofa kulit coklat, meja kaca besar, TV LED 65 inch di dinding, lantai granit mengkilap. Bu Rini duduk di sofa, pakai daster batik, rambut disanggul rapi, wajahnya datar. Pak Budi, silakan duduk. Saya duduk di sofa seberang. Jaga jarak. Arif mana, Bu? Arif lagi kantor. Ada meeting penting. Meeting? Atau ketemu selingkuhannya? Wajah Bu Rini berubah. Alisnya naik. Pak Budi, jaga omongan. Jaga omongan? Anak ibu yang harusnya jaga omongan. Jaga sikap. Dia baru nikah 3 bulan, Bu. 3 bulan? Masa udah selingkuh? Pak, ini urusan rumah tangga mereka. Bapak jangan ikut campur. Ikut campur? Itu anak saya, Bu. Anak saya yang nangis sampai nggak bisa tidur. Anak saya yang disakiti anak ibu. Pak Budi, kalau Putri bisa jaga suami dengan baik, Arif tidak akan cari yang lain. Apa? Ibu serius bilang itu? Iya. Putri masih muda. Masih nggak ngerti cara jadi istri. Dia harus belajar. Belajar apa, Bu? Belajar diem aja pas suaminya selingkuh? Bu Rini berdiri. Wajahnya merah. Pak Budi, kalau Bapak kesini cuma mau ribut, lebih baik pulang. Saya berdiri juga. Saya kesini bukan mau ribut, Bu. Saya cuma mau tahu apa niat Arif sama Putri. Kalau dia nggak mau serius, saya akan bawa Putri cerai. Cerai? Hah, cerai itu aib, Pak. Aib untuk keluarga. Tetangga nanti bicara macam-macam. Lebih aib mana, Bu? Cerai karena suami selingkuh atau bertahan dalam pernikahan yang nggak sehat? Sudahlah, Pak. Bapak tidak mengerti. Bapak ini cuma pensiunan PNS, nggak ngerti urusan orang kaya. DEG. Kata-kata Bu Rini seperti tampar keras di wajah saya. Pensiunan PNS, orang miskin, tidak ngerti urusan orang kaya. Saya berdiri terdiam. Dada saya sesak, napas saya berat. Bu Rini duduk lagi, ambil HP-nya, sibuk sendiri. Seolah saya tidak ada. Saya merasakan sesuatu yang sangat sakit di dada. Selama ini, saya pikir dengan menjual rumah dan membuat pernikahan megah, Putri akan dihormati keluarga Arif. Tapi ternyata tidak. Mereka tetap melihat kami sebelah mata. Kami tetap dianggap orang miskin. Kami tetap tidak punya nilai di mata mereka. Dengan langkah berat, saya keluar dari rumah itu. Gerbang tertutup di belakang saya. Saya berdiri di pinggir jalan. Pandang rumah megah itu dari luar. Dalam hati saya berteriak, 500 juta. Rumah warisan almarhum istri saya. Hilang. Untuk membeli penerimaan dari keluarga yang ternyata tidak menghargai kami. Air mata saya jatuh. Saya ambil HP. Telepon Putri. Pak, gimana? Nak, kita ceraikan Arif. Saat saya bilang, kita ceraikan Arif lewat telepon, ada jeda panjang. Hening. Saya dengar napas Putri yang tercekat. Pak, serius? Serius, Nak. Bapak tidak akan biarkan kamu disakiti terus. Malam itu, saya dan Putri bicara panjang. Sampai lewat tengah malam. Kami buat keputusan. Putri akan ajukan cerai. Saya akan bantu semua proses. Keesokan harinya, saya antar Putri ke pengacara. Kantor kecil di daerah Cicadas. Pak Darmawan, pengacara yang biasa tangani kasus keluarga. Biaya konsultasinya murah, cuma 500.000. Pak Budi, Bu Putri silakan duduk. Pak Darmawan, pria berkacamata tebal, berusia sekitar 50-an tahun, mempersilakan kami. Putri cerita kronologi lengkap. Perselingkuhan Arif. Pengakuannya. Sikap keluarga Arif yang membela. Pak Darmawan mengangguk-angguk sambil catat. Bu Putri punya bukti?
Ada Pak, foto saya ambil pas Arif ketemu selingkuhannya. Terus chat di HP dia juga ada. Bagus, itu akan memperkuat posisi ibu. Untuk cerai gugat, ibu punya alasan kuat. Perzinahan. Kata perzinahan terdengar begitu keras, begitu berat, tapi itulah kenyataannya. Prosesnya berapa lama Pak? Tanya saya. Kalau lancar, 3-6 bulan, tapi biasanya pihak suami akan mencoba rujuk atau tawar-menawar soal harta. Kami tidak minta harta Pak, kami cuma mau cerai, kata Putri tegas. Pak Darmawan menatap Putri dengan tatapan menghormati. Saya senang mendengar itu Bu, jarang ada klien yang berani seperti ibu. Kami keluar dari kantor pengacara dengan perasaan lega sekaligus berat. Lega karena sudah ada jalan keluar. Berat karena tahu ini akan jadi pertempuran panjang. Seminggu kemudian, surat gugatan cerai dikirim ke rumah keluarga Arif. Dan seperti yang saya duga, HP saya langsung dibombardir telepon. Pak Budi, apa-apaan ini? Putri berani-beraninya kirim surat cerai? Suara Bu Rini melengking di telepon. Bu, Putri sudah putuskan. Kami tidak akan menarik gugatan. Pak, ini memalukan. Memalukan keluarga kami. Tetangga sudah mulai bergosip. Lebih memalukan mana Bu? Cerai karena suami selingkuh atau bertahan dengan suami yang tidak setia? Pak Budi, jangan keras kepala. Pikirkan masa depan Putri. Kalau dia cerai, siapa yang mau sama dia nanti? Itu urusan nanti Bu. Yang penting sekarang Putri keluar dari pernikahan yang tidak sehat. Tidak sehat? Arif kasih Putri rumah bagus, uang, kehidupan layak. Itu namanya tidak sehat? Ya Bu, tidak sehat. Karena Arif tidak kasih yang paling penting, kesetiaan dan rasa hormat. Bu Rini terdiam. Lalu suaranya berubah jadi lebih dingin. Baiklah Pak Budi, kalau begitu maunya Bapak, kami tidak akan kasih apa-apa ke Putri. Tidak ada harta gono gini, tidak ada nafkah iddah, tidak ada apa-apa. Putri akan keluar dengan tangan kosong. Tidak masalah Bu, kami tidak butuh. Telepon ditutup dengan bantingan keras. Saya duduk di teras kontrakan. Napas saya berat, tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Marah pada diri sendiri yang dulu terlalu mudah terpengaruh. Putri keluar dari kamar, duduk di sebelah saya. Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa nak, Bapak kuat. Pak, maafin aku ya. Gara-gara aku, Bapak harus hadapi semua ini. Saya peluk Putri. Dengar Bapak baik-baik. Ini bukan salahmu. Kamu korban. Kamu tidak salah apa-apa. Putri menangis di bahu saya. Tangisan yang melegakan. Tangisan yang panjang tertahan. Berita tentang gugatan cerai. Putri menyebar cepat. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Bandung. Grup WhatsApp keluarga besar saya heboh. Ada yang mendukung, ada yang menyalahkan. Pak Budi, kenapa tidak sabar aja? Namanya cowok, pasti ada salahnya, kata sepupu saya, Mas Joko. Mas, kalau istri Mas yang selingkuh, Mas mau sabar juga? Balas saya di grup. Mas Joko tidak jawab. Ada juga yang membela. Saya dukung Pak Budi. Selingkuh itu tidak bisa dimaafkan, kata Mbak Ani, adik sepupu saya. Tapi kan baru 3 bulan nikah. Kasihan uang pernikahannya sia-sia, sahut yang lain. Uang bisa dicari lagi, tapi harga diri tidak bisa dibeli, jawab Mbak Ani lagi. Saya hanya baca chat-chat itu tanpa berkomentar banyak. Capek menjelaskan. Capek membela diri. Yang paling menyakitkan adalah komentar dari Bu Aminah, tetangga saya di kampung lama. Pak Budi, katanya Putri mau cerai. Wah, kasihan. Cuma 3 bulan nikah. Pasti Putri yang tidak becus jadi istri. Kata-kata itu seperti tusuk jantung. Saya cuma bisa senyum pahit. Bu Aminah tidak tahu cerita lengkapnya. Jawab saya singkat. Ya tapi Pak, namanya juga rumah tangga pasti ada masalahnya. Harusnya Putri lebih sabar. Jangan langsung lari ke orang tua. Saya tidak sanggup lanjut bicara. Saya masuk ke rumah kontrakan. Duduk di kasur lipat. Tutup muka dengan kedua tangan. Ya Allah, kenapa orang-orang selalu menyalahkan perempuan? Kenapa selingkuh lelaki selalu dicari pembenaran? Kenapa korban yang harus disalahkan? Putri masuk kamar.
Lihat saya sedih. Dia duduk di samping saya. Pak, Putri dengar tadi. Nggak apa-apa, biar mereka ngomong. Nak, Bapak capek. Capek dengar orang-orang yang tidak tahu apa-apa tapi sok tahu. Pak, kita sudah pilih jalan ini. Kita harus kuat. Saya angkat kepala. Lihat anak saya. Matanya sudah tidak sembab lagi. Wajahnya lebih tenang. Dia mulai kuat. Dan saya harus lebih kuat lagi. Proses persidangan dimulai bulan ketiga setelah gugatan diajukan. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gedung tua dengan cat dinding yang mengelupas. Ruang sidang yang sempit dan pengap. Saya dan Putri datang dengan Pak Darmawan, pengacara kami. Arif datang dengan pengacara keluarganya, pria muda berbadan besar dengan setelan jas mahal. Ini pertama kalinya saya bertatapan muka dengan Arif setelah kejadian itu. Arif duduk tenang, terlalu tenang, seperti tidak merasa bersalah. Sidang pertama hanya formalitas. Hakim membaca gugatan Putri. Arif diminta menjawab. Terdakwa, apakah Anda mengakui tuduhan penggugat? Tanya hakim, wanita berjilbab berusia 40-an tahun. Pengacara Arif berdiri. Yang mulia, klien kami menolak tuduhan. Tidak ada bukti kuat bahwa klien kami melakukan perselingkuhan. Apa? Putri hampir berdiri dari kursi. Pak Darmawan menenangkan Putri. Sabar Bu, ini strategi mereka. Sidang pertama selesai. Sidang berikutnya dijadwalkan sebulan kemudian untuk pembuktian. Keluar dari ruang sidang, Arif menghampiri kami. Putri, kita bicara sebentar? Tidak ada yang perlu dibicarakan, jawab Putri dingin. Putri, please, aku mohon, kita bisa selesaikan ini baik-baik. Kamu tarik gugatan, aku janji akan berubah. Berubah? Kamu sudah janji pas aku pulang dari Bandung. Terus? Apa yang berubah? Arif terdiam. Sudah Arif, kita selesaikan di pengadilan saja, kata Putri sambil pergi. Saya ikuti Putri. Tapi sebelum pergi, saya menatap Arif. Anak muda, kamu tahu tidak berapa besar pengorbanan saya untuk pernikahan kamu dengan anak saya. Saya jual rumah warisan almarhum istri saya, 500 juta, untuk pesta pernikahan yang ternyata hanya bertahan 3 bulan. Arif menunduk. Tapi kamu tahu apa yang lebih menyakitkan? Bukan uangnya, tapi kamu sudah sakiti anak saya. Kamu khianati kepercayaan dia. Itu yang tidak akan pernah saya maafkan. Saya tinggalkan Arif berdiri sendirian di koridor pengadilan. Di perjalanan pulang dengan kereta, Putri diam saja. Pandang jendela. Lihat pemandangan kota Jakarta yang ramai. Nak, kamu nggak apa-apa? Papa, aku mau tanya sesuatu. Apa? Kalau ibu masih hidup, apa ibu akan marah sama aku? Karena aku cerai? Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Saya ingat almarhum istri saya, Siti. Wanita yang lembut tapi tegas. Wanita yang selalu mengutamakan kebahagiaan anak. Tidak nak, ibu kamu tidak akan marah. Ibu kamu akan dukung kamu. Karena ibu tahu, kamu ambil keputusan yang benar. Tapi Pak, rumah itu, rumah yang ibu bangun, aku yang minta Bapak jual, sekarang sia-sia semua. Air mata Putri jatuh. Saya peluk anak saya, di gerbong kereta yang penuh sesak. Nak, dengar Bapak, rumah itu memang penting, tapi kamu lebih penting. Ibu kamu pasti setuju. Dia akan lebih sedih kalau lihat kamu tidak bahagia dalam pernikahan yang tidak sehat. Tapi Pak, aku merasa bersalah. Jangan pernah merasa bersalah. Yang salah itu Arif. Yang salah itu keputusan Bapak dulu, yang terlalu cepat setuju jual rumah tanpa mikir panjang. Pak, sudah nak. Yang penting sekarang kita lanjut terus. Kita selesaikan proses ini. Setelah itu, kita mulai dari awal lagi. Putri mengangguk. Peluk saya erat. Sidang kedua lebih sengit. Pak Darmawan menunjukkan bukti-bukti. Foto Arif dengan selingkuhannya. Screenshot chat yang Putri ambil dari HP Arif. Pengacara Arif mencoba mematahkan. Yang mulia, foto ini bisa saja direkayasa. Dan chat bisa saja chat biasa dengan teman. Teman yang dipeluk dan dicium di depan lift apartemen, sergah Pak Darmawan. Pengacara Arif terdiam.
Hakim memeriksa bukti-bukti dengan seksama. Terdakwa, apa tanggapan Anda? Arif akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan. Yang mulia, saya akui saya punya hubungan dekat dengan perempuan itu. Tapi itu bukan perselingkuhan. Lalu apa? Tanya Hakim. Itu teman dekat. Teman dekat yang Anda ajak ke Bali, yang Anda temui di apartemen, yang Anda peluk cium. Arif tidak bisa menjawab. Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda. Sidang berikutnya untuk putusan. Keluar dari ruang sidang, saya dan Putri merasa lega. Setidaknya kebenaran mulai terungkap. Tapi perjuangan belum selesai. Malam itu, HP saya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Pak Budi? Suara lelaki tua. Berat. Berwibawa. Iya. Siapa ini? Saya Hasan. Bapaknya Arif. Saya terdiam. Ini pertama kalinya Bapak Arif menghubungi saya langsung. Ada apa-apa? Pak Budi, saya minta maaf atas kelakuan anak saya. Sebagai bapak, saya malu. Saya tidak menyangka akan dengar kata-kata itu. Saya sudah dengar semua cerita. Dari awal sampai akhir. Arif memang salah, sangat salah. Kalau Bapak tahu, kenapa Bapak tidak bilang dari awal? Saya baru tahu, Pak. Istri saya sembunyikan dari saya. Dia tidak mau saya tahu. Tapi tadi saya dengar dari pembantu. Saya langsung tanya Arif. Dia akhirnya ngaku. Saya tarik napas panjang. Pak Budi, saya tidak akan halangi proses cerai ini. Putri berhak bahagia. Tapi saya mau Bapak tahu. Saya minta maaf. Sebagai sesama Bapak. Air mata saya menetes. Ini pertama kalinya ada dari keluarga Arif yang minta maaf. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah mengerti. Pak Budi, satu lagi. Rumah yang Bapak jual untuk pernikahan mereka. Berapa harganya? 500 juta, Pak. Besok saya akan transfer uang sebesar itu ke rekening Bapak. Ini tanggung jawab saya sebagai Bapak dari anak yang sudah berbuat salah. Pak, tidak usah. Itu sudah berlalu. Tidak, Pak Budi. Saya harus bertanggung jawab. Anak saya sudah merusak hidup anak Bapak. Paling tidak, saya kembalikan uang Bapak. Saya tidak tahu harus bilang apa. Hanya bisa menangis. Pak Budi, maafkan keluarga kami. Telepon ditutup. Saya duduk terdiam di teras kontrakan. Malam itu bulan purnama. Terang. Dingin. Saya ingat almarhum istri saya, Siti. Kalau dia masih hidup, dia pasti akan bilang, Mas, Allah itu maha adil. Kita hanya perlu sabar. Dan ternyata benar. Keadilan itu datang. Mungkin terlambat, tapi datang. 2 minggu kemudian, putusan keluar. Hakim mengabulkan gugatan cerai Putri. Pernikahan resmi dibubarkan. Putri menangis, tapi bukan tangisan sedih. Tangisan lega. Tangisan orang yang akhirnya bebas dari belenggu. Alhamdulillah, Pak. Akhirnya, saya peluk anak saya. Iya, Nak. Alhamdulillah. Keluar dari pengadilan, kami lihat Pak Hasan berdiri di pintu. Beliau datang sendirian, pakai baju batik dan peci. Pak Budi, Bu Putri, boleh bicara sebentar? Kami mendekat. Putri, maafkan Bapak. Maafkan keluarga kami yang sudah menyakiti kamu, kata Pak Hasan sambil sungkem ke Putri. Putri terharu. Sudah, Pak, saya maafkan. Pak Hasan berdiri. Tangan gemetar pegang amplop coklat. Ini uang pengganti rumah Pak Budi, 500 juta. Saya tahu ini tidak bisa ganti kenangan. Tapi setidaknya Pak Budi bisa beli rumah baru. Saya terima amplop itu dengan tangan gemetar. Berat, sangat berat. Pak Hasan tidak perlu. Saya harus, Pak. Ini tanggung jawab saya. Pak Hasan pamit. Kami berdua berdiri di depan gedung pengadilan. Pegang amplop coklat berisi cek bank, 500 juta. Rumah, tapi bukan rumah yang sama. Tidak akan pernah sama. Sore itu, saya dan Putri jalan-jalan ke alun-alun Bandung. Makan batagor dan minum es cincau. Seperti dulu waktu Putri masih kecil. Pak, sekarang aku mau ngapain ya? Tanya Putri sambil gigit batagor. Nak, sekarang kamu istirahat dulu. Tenangkan pikiran. Nanti kalau sudah siap, kamu bisa cari kerja atau lanjut kuliah S2.
Tapi Pak, aku malu. Umur 25 tahun udah cerai. Malu kenapa? Kamu cerai bukan karena salah kamu. Kamu cerai karena memilih kebahagiaan kamu sendiri. Itu bukan hal yang memalukan. Putri tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum yang lama tidak saya lihat. Makasih Pak. Makasih udah jadi bapak yang terbaik. Saya peluk anak saya. Di tengah keramaian alun-alun. Orang-orang berlalu lalang. Anak-anak bermain. Pedagang berteriak. Hidup terus berjalan. 3 bulan setelah cerai, saya putuskan beli rumah. Bukan rumah besar. Cukup type 45 di perumahan subsidi daerah Cimahi. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur, kamar mandi. Harga 350 juta. Masih ada sisa 150 juta untuk renovasi dan tabungan. Putri bantu saya pilih rumah. Kami survei beberapa lokasi. Akhirnya dapat yang pas. Dekat masjid, dekat pasar. Tetangga ramah. Hari pertama kami masuk rumah baru, Putri nangis. Pak, rumah ini mirip rumah lama kita. Iya nak, Bapak sengaja cari yang mirip, biar ibu kamu senang. Kami berdoa bersama di ruang tamu. Minta berkah untuk rumah baru. Minta perlindungan. Minta kebahagiaan. Pelan-pelan kami isi rumah dengan perabotan. Tidak mewah, tapi cukup. Kasur, lemari, sofa, TV, kulkas. Yang paling penting, saya pasang foto keluarga di ruang tamu. Foto pernikahan saya dengan almarhum istri. Foto putri kecil. Foto-foto kenangan. Rumah ini bukan rumah lama kami, tapi rumah ini punya kenangan baru. Kenangan tentang perjuangan, tentang ketegaran, tentang keluarga yang saling mendukung. 6 bulan setelah cerai, Putri mulai kerja. Dia diterima di perusahaan startup di Bandung. Bagian marketing. Gajinya lumayan, 7 juta sebulan. Pak, gaji pertama aku mau traktir Bapak makan enak, kata Putri suatu hari. Tidak usah nak, simpan buat kamu. Pak, ini keinginan aku. Bapak sudah banyak berkorban. Sekarang giliran aku yang balas. Kami makan di restoran Padang. Pesan rendang, ayam pop, gulai ikan, sayur nangka, dan es teh manis. Makan sampai kenyang. Pak, aku senang sekarang. Aku bebas. Aku bisa kerja. Bisa punya uang sendiri. Tidak tergantung sama orang lain. Alhamdulillah nak. Bapak senang lihat kamu bahagia. Pak, maafin aku ya. Dulu aku egois. Aku maksa Bapak jual rumah ibu. Aku tidak pikir akibatnya. Sudahlah nak. Itu sudah berlalu. Yang penting sekarang kita maju terus. Putri tersenyum. Mata dia berkaca-kaca. Tapi kali ini air mata bahagia. Setahun kemudian, di hari Lebaran, rumah kami ramai. Tamu berdatangan. Keluarga, tetangga, teman. Putri masak opor ayam dan ketupat. Saya bantu buat sambal goreng ati. Rumah wangi masakan Lebaran. Bu Aminah, tetangga lama kami di kampung, datang berkunjung. Dia lihat rumah kami yang baru. Lihat Putri yang ceria. Alhamdulillah ya Pak Budi. Putri kelihatan sehat dan bahagia. Maafkan saya ya Pak, dulu saya banyak ngomong yang tidak enak. Saya tersenyum. Sudah Bu, saya tidak masalah. Yang penting sekarang kami baik-baik saja. Malam Lebaran, setelah semua tamu pulang, saya dan Putri duduk di teras. Lihat bulan purnama. Pak, 1 tahun yang lalu, aku tidak pernah sangka akan seperti ini. Cerai, kerja, bahagia. Hidup memang penuh kejutan nak. Pak, sekarang aku ngerti. Rumah itu bukan tentang gedungnya, tapi tentang orang yang tinggal di dalamnya. Dulu kita punya rumah bagus warisan ibu, tapi aku tidak bahagia dalam pernikahan. Sekarang rumah kita sederhana, tapi aku bahagia. Saya peluk Putri. Betul nak, kamu benar. Pak, terima kasih. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah sama aku. Kamu anak Bapak satu-satunya. Bapak tidak akan pernah menyerah. Kami duduk di teras sampai larut malam. Dengar suara azan Isya dari masjid. Suara anak-anak main petasan. Suara tetangga ngobrol. Suara kehidupan yang terus berjalan. Dan saya bersyukur. Bersyukur masih punya anak. Masih punya rumah. Masih punya harapan. Hidup ini memang tidak mudah. Saya kehilangan rumah warisan istri saya. 500 juta hilang
untuk pernikahan yang gagal. Tapi saya dapat sesuatu yang lebih berharga. Saya dapat anak yang kuat, anak yang berani ambil keputusan sulit, anak yang tahu nilai diri sendiri, dan itu tidak ternilai harganya. Mungkin almarhum Siti, istri saya, melihat dari atas sana, tersenyum, bangga dengan Putri, bangga dengan saya yang tidak menyerah. Dan saya bisikan doa pelan. Siti, Bapak sudah jaga Putri dengan baik. Dia sekarang bahagia. Kamu tenang saja di sana. Angin malam berhembus, sejuk, menenangkan. Dan saya tahu hidup akan terus berjalan, dengan atau tanpa rumah warisan. Yang penting, kami punya satu sama lain. 2 tahun setelah perceraian, kehidupan kami sudah stabil. Putri naik jabatan jadi supervisor, gajinya naik jadi 12 juta. Dia sudah mulai nabung untuk masa depan. Saya masih pensiunan dengan uang pensiun 4 juta sebulan. Tapi sekarang saya punya sampingan jadi konsultan di LSM lokal. Dapat tambahan 3 juta sebulan. Cukup untuk hidup nyaman. Rumah kami sekarang sudah lebih lengkap. Ada AC di kamar, kulkas baru, TV, LED. Tidak mewah, tapi nyaman. Yang paling penting, kami bahagia. Suatu hari, Putri pulang kerja dengan wajah berseri. Pak, ada yang mau kenalan sama Bapak. Siapa? Teman kantor aku, namanya Rizky. Orangnya baik, kerja sebagai software engineer. Saya tersenyum. Oh, ada yang spesial rupanya. Putri malu-malu. Pak, jangan gitu dong. Kami cuma teman. Teman yang mau dikenalkan ke Bapak? Ya, soalnya Rizky serius. Dia mau pendekatan yang baik. Mau izin ke Bapak dulu. Hati saya hangat. Ini berbeda dengan dulu. Kali ini Putri lebih hati-hati, lebih bijak. Minggu depannya, Rizky datang ke rumah. Pemuda baik-baik, sopan, sederhana. Pakai kemeja putih dan celana jeans, rambut rapi. Assalamualaikum, Pak Budi. Saya Rizky Firmansyah. Waalaikumsalam, silakan masuk nak. Kami ngobrol di ruang tamu. Rizky cerita tentang keluarganya. Bapaknya guru, ibunya ibu rumah tangga. Dia anak sulung dari 3 bersaudara. Kuliah di ITB, jurusan informatika. Pak, saya suka sama Putri. Saya serius. Saya mau pendekatan dengan cara yang baik. Minta restu Bapak. Saya lihat mata Rizky. Tulus, tidak ada kepalsuan. Rizky, Bapak hargai kejujuran kamu. Tapi Bapak mau tanya, kamu tahu tidak, Putri pernah menikah dan cerai? Tahu Pak, Putri sudah cerita semua. Dan saya tidak masalah. Yang penting, dia bahagia sekarang. Saya tersenyum. Ini yang saya cari. Lelaki yang menerima Putri apa adanya. Baiklah, Bapak restui. Tapi perlakukan Putri dengan baik ya. Jangan sakiti dia. Insya Allah Pak, saya akan jaga dia baik-baik. Putri yang dari tadi duduk diam di pojok, senyum lebar. Mata dia berbinar. 6 bulan kemudian, Rizky melamar Putri. Kali ini sederhana. Tidak ada pesta besar, hanya keluarga inti. Di rumah kami, mas kawin berupa seperangkat alat salat dan uang 5 juta. Sederhana, tapi penuh makna. Pak, kali ini aku tidak mau pesta mewah. Cukup sederhana. Yang penting, berkah, kata Putri. Alhamdulillah nak, Bapak senang kamu sudah belajar. Pernikahan Putri dengan Rizky sederhana. Akad nikah di masjid. Resepsi di rumah dengan tenda. Undangan hanya 100 orang. Catering nasi kotak. Total biaya cuma 50 juta. Saya yang bayar dari tabungan. Tapi pernikahan ini penuh kehangatan, penuh doa, penuh ketulusan. Tidak ada kemewahan, tidak ada gengsi. Hanya kebahagiaan yang murni. Setelah akad nikah, Putri dan Rizky sungkem ke saya. Pak, makasih sudah jadi bapak yang terbaik. Makasih sudah sabar sama aku. Makasih sudah ajarin aku arti kehidupan, kata Putri sambil nangis. Saya peluk anak saya. Untuk terakhir kalinya sebelum dia jadi istri orang. Putri, sekarang kamu sudah dewasa. Kamu punya keluarga sendiri. Bapak doakan kamu bahagia. Bahagia selamanya dengan Rizky. Amin Pak. Rizky peluk saya. Pak Budi, saya janji akan jaga Putri baik-baik. Saya akan hormati Bapak seperti Bapak saya sendiri. Terima kasih nak.
Bapak percaya sama kamu." Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya duduk sendirian di teras. Lihat bintang-bintang di langit. Saya ingat perjalanan panjang ini. Dari rumah warisan yang dijual, pernikahan megah yang gagal, perjuangan di pengadilan, hingga akhirnya rumah baru dan pernikahan yang sederhana tapi bermakna. Hidup memang penuh liku. Tapi di balik semua kesulitan, selalu ada hikmah. Saya belajar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kemewahan. Kebahagiaan terletak pada ketulusan, pada kejujuran, pada saling menghormati. Saya belajar bahwa rumah bukan tentang harga atau ukuran. Rumah adalah tempat di mana ada cinta, ada kehangatan, ada keluarga. Saya belajar bahwa sebagai orang tua, tugas saya bukan membuat anak saya kaya, tapi membuat anak saya bahagia, membuat anak saya kuat, membuat anak saya bijak. Dan alhamdulillah, saya sudah menjalankan tugas itu. Saya bisikan doa untuk almarhum Siti. "Siti, Bapak sudah besarkan putri. Dia sekarang sudah menikah lagi dengan lelaki baik-baik. Kamu tenang saja di sana." Angin malam berhembus, bawa aroma bunga melati dari taman. Dan saya tersenyum, senyum yang tulus, senyum yang lega. Hidup ini indah, meskipun penuh cobaan, meskipun penuh luka. Tapi selalu ada jalan keluar, selalu ada harapan. Dan saya bersyukur. Bersyukur masih diberi kesempatan melihat anak saya bahagia. Itu sudah cukup. Itu lebih dari cukup. Pesan untuk Anda semua. Jika Anda menonton video ini, mungkin Anda punya pengalaman serupa. Mungkin Anda sedang menghadapi dilema antara membahagiakan anak atau menjaga warisan keluarga. Saya mau berbagi beberapa pelajaran yang saya dapat. Pertama, jangan pernah memaksakan kemewahan kalau tidak mampu. Pernikahan yang berkah bukan dari kemewahan pesta, tapi dari ketulusan hati dan doa yang baik. Kedua, ajarkan anak-anak untuk menghargai pengorbanan orang tua, menghargai warisan keluarga, menghargai kenangan. Ketiga, dalam memilih pasangan hidup, lihat bukan hanya hartanya, tapi lihat karakternya, kesetiaannya, tanggung jawabnya. Keempat, jangan takut mengambil keputusan sulit kalau itu untuk kebaikan. Cerai itu bukan aib kalau memang pernikahan sudah tidak sehat. Yang aib adalah bertahan dalam pernikahan yang menyiksa. Kelima, rumah bukan tentang harga atau ukuran. Rumah adalah tempat di mana ada cinta, ada kehangatan, ada keluarga yang saling mendukung. Dan yang terakhir, percayalah bahwa Allah selalu punya rencana terbaik. Mungkin sekarang kita tidak mengerti, tapi nanti kita akan melihat hikmahnya. Saya kehilangan rumah warisan istri saya, 500 juta. Tapi saya dapat anak yang kuat, mandiri, dan bijak. Dan itu tidak ternilai harganya. Jadi, untuk Anda yang sedang berjuang, yang sedang menghadapi masalah keluarga, yang sedang merasa sendirian, ingat, Anda tidak sendirian. Allah selalu bersama orang yang sabar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke keluarga atau teman yang mungkin butuh mendengar cerita ini. Komen di bawah, ceritakan pengalaman Anda. Mari kita saling support sebagai sesama keluarga Indonesia yang saling peduli. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.